Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Contoh, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Pandangan perlawanan mengenai sumber wewenang. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal atau sering disebut pandangan klasik dan teori penerimaan. Pertama, pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan, yang berarti ada karena seseorang diberi hal tersebut. Pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, di mana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, penerimaan teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori penerimaan atau aliran perilaku ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang itu ada atau tidak tergantung pada penerima atau receiver yang memutuskan untuk menerima atau menolak. Bernard menulis pula bahwa seseorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan hanya bila 4 kondisi berikut terpenuhi secara simultan, yaitu A. Dia dapat memahami komunikasi tersebut. B. Pada saat keputusannya dibuat dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. C. Dia yakin bahwa hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Dan D. Dia mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Delegasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kegiatan ketiga delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Alasan pendelegasian. Pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari apabila mereka menangani setiap tugasnya sendiri. Delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi berfungsi dengan efisien. Delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Di lain pihak, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Mereka mungkin menguasai the big picture, tetapi tidak cukup mengerti tentang masalah lebih terperinci. Pedoman klasik untuk delegasi efektif. Ada prinsip skalar, prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab wewenang serta akuntabilitas. Lois Allen telah mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. 1. Tetapkan tujuan. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. 4. Meminta penyelesaian kerja. Manajer memberikan pedoman. 5. Berikan latihan. Dan yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkat-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Keuntungan desentralisasi sama dengan keuntungan delegasi, yaitu pertama, mengurangi beban manajer puncak. 2.
memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan dekat dengan permasalahan. 3. Meningkatkan latihan moral dan inisiatif manajemen bawah. Dan yang terakhir, membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. 1. Filsafat manajemen. 2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. 3. Strategi dan lingkungan organisasi. 4. Penyebaran geografis organisasi. 5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. 6. Kualitas manajer. 7. Keanekaragaman produk dan jasa. Dan yang ke-8, karakteristik organisasi lainnya.